Halo semuanya, balik lagi bersama kita. Halo, tes. Udah. Halo adik-adik manis, Halo. balik lagi sama saya Dayat dan Saya sedang Elman. bete. Oke, sebuah pertanyaan. Apa? Gimana kalau tiba-tiba kalian punya kekuatan super? Kalau gue sih pasti lulus. Lulus bukan kekuatan super. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Chronicles. Jadi ceritanya tentang 3 orang sahabat yang tidak sengaja punya kekuatan super karena kepalanya kena meteor. Enggak, sorry. Pokoknya jadi intinya bocah-bocah ini tadinya itu cupu, terus tiba-tiba punya kekuatan super. Cuma karena waktu itu Avengers nggak buka lowongan, Iya, jadi mereka bikin sendiri. Cuma ternyata salah satu dari mereka malah berubah jahat. Iya. Kira-kira gimana Malah ceritanya? bikin berburu serabi lembut. Gimana sih, Mon? Yaudah deh, langsung tarik aja, tarik Mon. Come on, Tol. Nah, Kan harusnya lihat ya. Iya, tarik ya. Come on, Tol. Nah, gitu dong. Pada awal film, kita akan berkenalan dengan bocah lelaki bernama Jamal yang hidup dengan serba pas-pasan, ditambah lagi ibunya sedang sakit. Belum cukup sampai di situ, Jamal juga merupakan salah satu bocah cupu di sekolahnya. Satu-satunya teman yang ia punya adalah Alex, sepupunya sendiri, dan sebuah kamera yang selalu ia bawa kemanapun dia pergi. Di sekolah pun, Jamal selalu menjadi korban bully oleh para jamet. Hal serupa juga kerap ia terima dari ayahnya. Ya, ia sering menjadi korban KDRT oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang pemabuk berat. Suatu hari, Jamal diajak Alex untuk datang ke pesta. Tapi dengan tampang yang tidak memenuhi kualifikasi dan kameranya yang dibawanya itu, justru dia diusir oleh petugas keamanan di sana. Sampai akhirnya, di luar pesta, Jamal bertemu dengan Steve, salah seorang siswa terkenal di sekolahnya yang juga merupakan seorang calon ketua OSIS. Melihat Jamal membawa kamera, membuat Steve menyuruhnya merekam sebuah penemuan yang ia temukan bersama Alex, yaitu berupa lubang hitam semacam black hole dengan suara aneh yang dikeluarkannya. Bahkan saat berusaha merekamnya, kamera Jamal justru mengalami gangguan. Karena penasaran dan kurang kerjaan, mereka bertiga akhirnya terjun ke lubang tersebut. Sambil harap-harap cemas, 3 sekawan tadi mulai menelusuri lubang misterius itu. Lubang yang sangat wow. Usai berjalan cukup jauh, tiba-tiba mereka berhasil menemukan sebuah berlian besar bercahaya yang langsung mengganggu kinerja kamera Jamal. Ketika Steve mencoba menyentuhnya, tiba-tiba kristal itu berubah-ubah warna layaknya lampu disco, dan hidung Steve mimisan seketika. Setelah itu terdengar suara dengung yang semakin kencang dan kamera Jamal pun tiba-tiba mati total. Setelah itu kita tidak tahu kejadian di malam itu. Namun seminggu kemudian kita bisa melihat bahwa 3 sekawan ini tiba-tiba memiliki kemampuan super telekinesis, yaitu mengendalikan objek tanpa perlu menyentuhnya. Karena penasaran, mereka mencoba kembali ke black hole tadi. Tapi ternyata kini lubang misterius itu sudah terkubur dengan tanah. Daripada pusing mencari jawaban asal-usul lubang itu tadi, Steve, Alex, dan Jamal memilih untuk mengasah kemampuan mereka. Tapi yang namanya juga bocah, saking bingungnya memanfaatkan kekuatan super itu, mereka justru menggunakan kemampuan telekinesis itu untuk hal-hal unfaedah, seperti mengerjai orang-orang yang ditemuinya. Tapi kelakuan mereka ini kadang kelewatan juga sih, karena orang-orang yang mereka kerjain itu orang asing yang gak mereka kenal sebelumnya. Dan gak jarang mereka harus menanggung malu atau bahkan ganti rugi cuma karena keisengan dari Jamal, Alex, dan Steve. Sampai akhirnya, pada suatu hari saat sedang berkendara, Jamal mencoba memberi pelajaran pada mobil yang terus mengklakson mereka, yang berjalan di tengah jalan. Sayangnya Jamal terlalu kelewatan sampai membuat mobil itu terjun ke jurang. Untung saja pengemudi mobil itu masih bisa diselamatkan. Sejak kejadian itu, mereka merasa kekuatan mereka mulai mengancam nyawa orang. Akhirnya Steve membuat peraturan bahwa kekuatan mereka tidak boleh digunakan untuk makhluk hidup. Meski selama ini Jamal berhahaha bersama Steve dan Alex, ketika sendirian sambil memainkan kemampuan supernya, ia sadar bahwa hidupnya sama saja. Keberadaannya tetap tidak disadari oleh orang lain.
Ia tetap harus dibully dan ibunya masih tetap sakit meski ia memiliki kemampuan super. Suatu hari Jamal dan Steve diajak ketemu Alex di suatu tempat sepi. Dan betapa terkejutnya mereka saat sampai di sana melihat Alex sudah melayang-layang bagai burung perkutut. Tidak mau kalah, Jamal dan Steve pun mencobanya. Meski awalnya mereka harus jatuh bangun ke permukaan, akhirnya mereka mampu juga untuk mengendalikan tubuh dan membuatnya melayang-layang di langit layaknya seorang Superman. I can't hear you. Saat sedang nongkrong bersama, Alex si calon OSIS menyadari satu hal, bahwa selama ini ia jarang melihat Jamal dan temannya pun masih bisa dihitung dengan satu ruas jari. Cuma satu orang. Well, I don't know. I mean, I went shy, okay, and I don't. Merasa prihatin, Alex menyarankan Jamal melakukan trik sulap di pentas sekolah supaya orang-orang menyadari kehadirannya dan membuatnya lebih dikenal. Meski awalnya menolak karena malu, pada akhirnya Steve berhasil membujuknya. Dan benar saja, atraksi sulap yang Jamal perlihatkan dengan kekuatan supernya itu berhasil menyedot perhatian teman-temannya. Dan untuk pertama kalinya, nama Jamal dilulukan murid satu sekolah. Malam itu seakan-akan menjadi milik Jamal. Karena aksinya, ia berhasil menjadi cowok terpopuler di sekolahnya dalam satu malam. Dan banyak orang berusaha menjadi temannya. Bahkan ia berhasil mengajak salah seorang siswa terpopuler di sekolahnya untuk bercocok tanam dengannya. Sayang sekali karena terlalu gugup dan banyak minum, bukannya mencicipi serabi lempit gadis itu, Jamal malah muntah di hadapannya. Berita ini dengan cepat menyebar di sekolah, sehingga membuatnya kembali menjadi bahan olok-olokan. Get out. Drew, what's your problem? Dan sejak saat itu Jamal semakin menjadi bocah minder dan lebih sering menyendiri. Namun diam-diam ia masih terus mengulik kekuatan supernya. Sampai akhirnya suatu hari, karena tidak tahan dengan bacotan ayahnya, Jamal menggunakan kekuatannya untuk menyerang ayahnya secara fisik. Karena muak, Jamal berusaha menghibur diri dengan terbang ke langit yang saat itu tengah mendung seorang diri. Tapi tidak diduga, Steve menyusulnya karena merasa khawatir. Bukannya bersyukur ada yang peduli, Jamal justru mengusirnya. Tapi Steve tetap berusaha berada di sana demi menenangkan Jamal. Tapi ternyata Jamal justru kesal dan mengusir Steve dengan nada lebih tinggi. Tak diduga suaranya itu membangunkan petir yang langsung menyerang Steve sampai ia tersambar, jatuh dan bablas. Saat Alex mencoba mengkonfirmasi hal yang terjadi sebenarnya, Jamal pun justru menghindarinya dan menyuruhnya menjauh jika tidak ingin celaka. About this. Why won't you just tell me what? Dan sejak saat itu, Jamal yang dulunya cupu berubah menjadi psikopat berkemampuan super. Di sekolah, ia pun melanggar peraturan yang dulu pernah dibuat Steve. Jamal justru menggunakan kekuatan supernya untuk balas dendam pada bocah yang dulu kerap membulinya dengan melepas gigi miliknya secara paksa. So, see this one here? Dengan rasa dendam yang selama ini dipendamnya, Jamal semakin rajin mengembangkan bakatnya untuk hal-hal yang berbahaya. Selain hubungan pertemanannya dengan Matt yang tidak kunjung membaik, di sisi lain penyakit ibu Jamal pun semakin parah. Ditambah lagi ayahnya yang tidak pernah bertanggung jawab dengan pengobatannya. Akhirnya Jamal mencoba mencari uang dengan caranya sendiri, menggunakan seragam pemadam kebakaran milik ayahnya dan kekuatan super yang dimilikinya. Rupanya kekuatan itu ia gunakan untuk merampok orang-orang yang ditemuinya, terutama mereka yang sering mengejeknya dulu. Jamal juga merampok salah satu minimarket di dekat rumahnya. Tanpa diduga, petugas di minimarket itu dilengkapi pistol yang ia gunakan menyerang balik Jamal. Meski sempat berhasil menghentikan peluru, sayangnya peluru itu justru mengenai pom bensin dan menyebabkan ledakan dahsyat yang juga melukai Jamal. Sambil terbaring dipenuhi perban, Jamal juga dimaki-maki oleh sang ayah atas kematian ibunya. Namun tanpa sepengetahuan ayahnya, Jamal ternyata mampu mendengar makian sang ayah dan membalasnya. Tak hanya itu, Jamal juga membawa terbang ayahnya dan menjatuhkannya dari lantai 30 gedung rumah sakit. Untung saja ada Alex yang berhasil menangkapnya sebelum terjatuh. Sebelum dihujani pertanyaan oleh orang sekitar, Alex berusaha melarikan ayah Jamal bersama pacarnya. Namun di tengah perjalanan, Jamal justru mencegahnya dan mengangkat sebuah mobil untuk siap-siap dijatuhkan dan untuk membunuh ayahnya. Beruntungnya Alex masih berhasil menyelamatkan pacar dan ayah Jamal.
stay here, okay? Kekacauan tak berhenti sampai di situ. Jamal yang masih melayang-layang berusaha mengambil semua kamera yang berusaha merekamnya dengan menghancurkan kaca-kaca gedung. Sebagai sahabat baik, Alex mencoba mengingatkannya dengan ceramah no jutsu. Ceramah no jutsu. Tapi seakan sudah kerasukan Orochimaru, Jamal tetap tidak memedulikannya. Ia justru mengajak Alex berduel untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Sasuke. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. Naruto. Naruto. Apa? Balik. Dan dari situlah terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Jamal yang sudah colong start duluan tentu berhasil melawannya dengan mudah dan kembali melanjutkan misinya untuk menghancurkan kota. Kekacauan itu berhasil mengundang polisi untuk menangkap Jamal. Namun karena segel QB-nya sudah lepas dan menguasai akal sehatnya, tanpa rasa takut, Jamal pun dengan berani melawan hujanan peluru dari para polisi. Dan Jamal berhasil menahannya dan melawan pria-pria berseragam tadi. Selain itu, dengan teriakan panjang yang dibuatnya, Jamal kembali berhasil menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya dan membuat orang-orang kalang kabut berlarian. Melihat kelakuan laknat temannya itu, tentu tidak membuat Alex tinggal diam. Dengan terpaksa, ia menghunuskan sebuah panah dari satu patung tepat ke dada Jamal. Dan Jamal pun tidak sempat untuk menghindar. Saat polisi coba menangkap Alex berhasil meloloskan diri dengan cara terbang ke angkasa. Dan sejak saat itu Alex memilih untuk menghabiskan waktunya secara nomaden. Kalau Alex mau, dia bisa makan siang di Australia, lanjut makan malam di Eropa. Namun dia memilih untuk menjadi penjelajah alam sebagai dedikasinya bagi para sahabatnya, Steve dan Jamal. Dan film pun tamat. Yeay. Oh yes. Sungguh film yang cukup membuat saya ingin punya kekuatan super. Oke, kalau saya ingat dulu, kalau nggak salah trailernya Chronicles itu sempat ramai di YouTube karena Kenapa? modelnya kan found footage kan ya. Filmnya ini kan modelnya kan found footage, jadi video itu ada di YouTube dan lupa yang upload itu siapa. Itu tuh cuma ngeliatin adegan orang geser mobil dan cuma itu aja kalau saya nggak salah. Dan itu ramai banget. Oh iya. Makanya akhirnya saya cari video bajakannya. Ya namanya juga zaman dulu Pak. Zaman itu dulu sih harus ini ya apa? Nyewa kaset terus ninggal kartu pelajar. Saya kartu mahasiswa. Oke, daripada saya curhat panjang lebar soal diri saya sendiri, Gimana film ini? ya jelas filmnya bagus. Maksudnya filmnya ini ngeliatin kita soal yang namanya tanggung jawab dan juga persahabatan. Waduh, bijak banget. Iya, kenapa jadi bijak banget? Pesan moral aja dong. Ya itu tadi sudah pesan moral. Apa maksudnya. coba? Ya pesan moralnya itu bertanggung jawab dan ya persahabatan itu tadi. Maksudnya tanggung jawab. Gini sih, ketika kalian dikasih sesuatu dan kalian nggak siap, ya kalian bakal berakhir kayak Jamal. Iya betul dia. banget. Kayak ibarat kalian dikasih motor tapi kalian cuma bisa naik sepeda ya gitu, nggak bisa naik motor kan. Tidak bertanggung Tiba-tiba jawab. kalian naik motor nabrak kabur kan, Nah, bingung. Kan nggak bisa naik motor ya, kaburnya gimana? Ya bisa aja. Oh pas kabur bisa. Ya enggak, motornya digendong. Oh iya juga, betul sekali. Mending kita akhiri aja sekalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Iya, karena Emon sudah capek. Yaudah, saya Ted undur diri dan seperti biasa. Emang udur. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa, dadah.